aku udah mikir nih jangan-jangan corona gitu. Aku sempet ngomong gitu jangan-jangan corona, tapi terus nggak mungkin belum masuk Indonesia gitu. Bukan lagi netizen maha benar yang nonstop menghujat, lalu foto-foto saya tersebar segala macem gitu kan. Tentunya waktu itu aku stres banget ya, stres banget, nangis terus di rumah sakit. Waktu kita awal diisolasi kan kita ada ART. Anaknya itu dibully di sekolahnya gitu. Anak-anak di kompleks perumahan di sekolahnya dibully, oh ini yang satu kompleks sama yang COVID ya jangan masuk gitu. Terus kayak suaminya ART aku juga dirumahkan, dipecat. Nah kita pikir kita pulang dari rumah sakit kehidupan akan kembali normal, ternyata tidak sama sekali. Gimana tuh perasaannya? Sebenarnya dibilangnya ibu dan anak sih, sewaan gitu kan, sewaan dan meladeni WNA. Makanya kena COVID. Iya, waktu aku klarifikasi perempuan dibilang lagi kalau kasus satu penari bugil lesbian, jadi balik-balik ke situ lagi gitu. Hai Dir, kalian masih inget gak sih pertama kali COVID itu masuk ke Indonesia? Pernah nyangka gak sih? Karena ya pada saat itu kita kan gembor-gembor ya kalau COVID itu gak akan masuk ke sini. Ternyata kebobolan juga. Dan kalau misalnya kita inget COVID, otomatis kita langsung inget salah satu nama pasien pertama di Indonesia yang beritanya viral nih dari Sabang sampai Merauke. Terus ya, kalau misalnya kalian inget juga namanya siapa? Ya bener banget, namanya Sita, penderita COVID-19 yang pertama di Indonesia. Nah, Dir, sebelum aku ngobrol sama Kak Sita, aku mau ingetin kalian nih kalau kalian harus nonton Dear Diary dari awal sampai habis. Karena ya di akhir acara aku punya e-wallet Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Gampang banget caranya, tinggal jawab pertanyaan aku. Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar IG Intip Seleb. Jangan lupa hashtagnya Dear Diary. Dir, seneng banget deh hari ini Dear Diary kedatangan kakak cantik ya, Kak Sita. Jadi kalau misalnya kalian lupa, Kak Sita ini adalah waktu itu 2 tahun yang lalu namanya sempat viral dari Sabang sampai Merauke disebut ya, karena merupakan pasien pertama ya Kak ya. Pasien pertama. Ya ampun, akhirnya aku bertemu langsung Dir. Waktu itu sih aku penasaran ya Kak Sita ini kayak gimana. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih. Apa kabar? Baik, sehat. 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 Paling penting ya Dir ya. Kak boleh dong, aku sih bukan mau mengulang masa kelam itu, aku bisa bilang masa kelam ya. Karena pada saat itu pasti drop banget kan. Iya. Ceritain Kak, gimana perasaannya jadi Sita yang tadinya biasa aja tiba-tiba terkenal viral gara-gara pasien COVID pertama. Ya tentunya saat itu siapa sih yang nyangka bakal jadi pasien pertama COVID gitu kan. Dan apalagi netizen Indonesia bukan lagi netizen maha benar yang nonstop menghujat, lalu foto-foto saya tersebar segala macem gitu kan. Tentunya waktu itu aku stres banget ya, stres banget, nangis terus di rumah sakit karena udah akunya shock karena aku kena COVID, ibuku juga kena, terus ya mikirin seluruh keluarga kan jadinya, terus belum lagi semua hujatan-hujatan awal-awal itu. Jadi pada saat kakak itu dihujat, kondisi masih sakit? Aku masih di rumah sakit. Itu baru hari kedua ditransfer ke RSPI Sulianti Saroso. Oh gitu, jadi masih dalam keadaan penyembuhan, iya. Tapi ditempa juga mentalnya karena harus tidak bisa memendung gitu ya netizen mau ngomong apa. Apa yang kakak lakukan pada saat itu? Saat itu selain nangis terus ya gitu. Selain nangis terus ya aku aku berkomunikasi sama keluarga terus ya, karena memang waktu itu kan TV di ruang isolasi selalu nyala. Jadi emang kakak nonton gitu beritanya? Iya. Tambah bikin down dong? Iya. Tapi sorry Kak. Jadi tapi terus kalau tenaga medisnya sendiri di rumah sakit itu gimana? Oh kalau di RSPI Sulianti Saroso itu mereka benar-benar seluruh tenaga medis sampai ke cleaning service-nya tuh baik sekali. Nggak ada jadi yang kayak... enggak, justru mereka ngelindungi kesehatan mental aku banget gitu. Jadi waktu itu kan aku masuk ke rumah sakit yang pertama, Mitra Keluarga Depok itu 27 Februari.
Nah, aku sudah minta sebenarnya dari awal karena kan aku bronkonemonia, didiagnosa bronkonemonia, ibu tifus. Saat itu kan kita pemerintah maupun rakyat Indonesia belum sadar bahwa corona itu bisa masuk ke Indonesia gitu kan saat masih itu. kayak Nggak mungkin nih iya, gitu. betul. Nah, sejujurnya waktu aku sakit sebelum masuk rumah sakit selama 10 hari itu kan gejalanya parah banget ya. Aku itu rasa sakit di badan tuh nggak pernah aku rasain sebelumnya. Oh gitu ya? Jadi aku udah flu parah, batuk kering nonstop sampai perutku kayak habis nge-gym berjam-jam gitu, sakit banget. Tapi nggak kepikiran kalau itu COVID ya? Udah. Oh udah kepikiran? Karena itu waktu itu vertigoku parah banget sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, aku muntah, aku diare, keringat dingin, panas. Aku panas tuh sampai minum Panadol 3 kali sehari, masih panas terus. Dari situ Gitu. kayak udah aku udah mikir nih jangan-jangan corona gitu. Aku sempet ngomong gitu jangan corona, tapi terus nggak mungkin belum masuk Indonesia gitu. Gitu. Tapi setelah 10 hari nonstop aku minum paracetamol 3 kali sehari, kan lama-lama khawatir ya ini badannya udah kebanyakan obat gitu. Ke rumah sakit, aku didiagnosa bronkonemonia, ibu tifus. Nah, kakaknya ibu kan di Austria itu udah aware banget sama COVID ini. Jadi di grup keluarga dia udah, Sita, ibu ayo Dicek aja. Karena berarti, sorry Kak aku potong, berarti pada saat ke mitra keluarga itu tidak disuruh cek COVID justru? Enggak. Dan Karena kan belum siap ya saat itu pemerintah maupun di rumah sakit gitu. Jadi ya itu kakaknya ibu bilang ini harus dicek karena kan aku masih muda, kalau aku bisa sembuh, ibu kasihan gitu kalau emang COVID. Akhirnya kita minta dites, ditolak karena saat itu belum ada fasilitasnya. Gitu. Nah, begitu saya dapat telepon bahwa ada WNA yang datang ke restoran yang sama 2 hari berturut-turut, kemudian dia kembali ke Malaysia ternyata positif di tanggal 26, aku baru dapat kabarnya tanggal 28. Nah, habis itu besoknya dokter visit aku bilang baru, berarti ini ada kontak dengan orang yang pernah positif, jadi harus ditransfer ke RSPI Sulianti Saroso. Ada perasaan Gitu. menyesal nggak? Kalau gitu gue nggak usah ngetes aja ya. Ya, sebenarnya soalnya kan inisiatif sendiri loh, itu bagus banget ya nggak sih? Dia mau dengan gentle gitu ya. Udah gue mau nih ngaku kalau bekas pernah kontak, terus gue mau cek. Kalau kakak waktu itu mau jahat kan biarin aja, bodo amat. Gak, gue orang juga di rumah sakit nggak ada disuruh kan? Iya, memang sih. Sebenarnya tuh waktu itu, jadi waktu kita minta dites, tiba-tiba semua perlakuan protokolnya itu seakan kita positif. Jadi udah nggak ada, nih aku sampai bingung. Waktu itu sepupu aku lagi datang, lagi visit. Tiba-tiba suster masuk dibilang, Mbak udah nggak di depan sepupu aku lagi, kasihan banget. Udah nggak boleh nerima visitor karena sempat berkontak dengan yang positif COVID. Bayangin rasanya jadi sepupu aku di situ dengernya ya kan. Kita juga langsung, ini gimana? Terus tiba-tiba semua komunikasi udah by phone. Jadi dokter, suster udah nggak ada yang masuk. Semua nelponin. Itu kayak penyakit apa aja gitu. Iya, begitu masuk udah pakai APD gitu kan. Udah kayak di film-film. Terus nunggu prosesnya tuh lama banget karena kan administrasi, nelpon ke RSPI Sulianti Saroso, akhirnya kita baru ditransfer tuh jam 1 jam 2 pagi, semuanya di ambulans sudah pakai itu. Jadi kita jujur waktu itu deg-degannya setengah mati sampai kita mikir ini bener nggak? Ini bener nggak ya? Maksudnya did we take the right step untuk lapor gitu? Karena kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di ruang isolasi. Padahal gitu. waktu itu belum keluar ya? belum keluar hasilnya? Belum. Habis itu aku pikir kita berdua mikirnya nyampe RSPI itu akan di satu ruangan gitu. Ternyata dipisah juga. Jadi sama udah ibu ya? Iya, jadi aku udah nangis-nangis, udah stres, udah panik segala macem. Ibu nenangin, terus aku ingat tuh paginya dites. Maksudnya kita kan pasien pertama, jadi tentunya kayak kelinci percobaan kan. Selama lama banget di RSPI itu setiap hari di swab. Tiap hari? Iya, sampai udah berdarah, udah muntah, udah segala macam itu, dan selalu jam 6 pagi banget, jam 6 pagi swab, tes darah juga awal-awal setiap hari aku udah sampai biru-biru, udah kehabisan ruang buat tes darah. Padahal ya ternyata ya kalau sekarang ya harus ada jedanya ya. Iya, tapi kan bisa dimengerti ya, saat itu kan belum ada yang ngerti juga, tapi memang waktu kita tes di 1 Maret itu Minggu, tes Senin pagi, aku ingat banget aku telepon sama ibu, udah kita berdoa pasti negatif kok, kita maksudnya hanya harus melalui proses ini gitu, pasti negatif, kita berdoa besok pulang. Tiba-tiba di TV. Udah keluar. Iya. Sementara kakak belum tahu hasilnya positif, di TV udah tahu semua orang Tapi Indonesia. sebenarnya nggak diinfo nama kita waktu di TV awal. Presiden itu menyebutkan 2 pasien di RSPI Sulianti Saroso.
Nah pas kita masuk tuh ada banyak orang lain. Jadi pas presiden ngomong gitu ada perawat, aku bilang Mbak di sini selain aku sama ibu ada siapa lagi? Dia bilang, oh udah pulang semua semalam. Gitu. Terus ada kepikiran? Tinggal Mbak Sita sama ibunya. Baru di situ aku tahu itu kita berdua. Oke. Gitu. Itu pada saat namanya kesebut ya, akhirnya disebutkan namanya. Itu langsung, itu sebenarnya dari kalau yang kakak tahu itu sebenarnya ada oknum Sebenarnya, siapa gitu? jadi itu tuh waktu itu juga WhatsApp tuh udah ratusan masuk ya. Jadi ada confidential data yang keluar dan terforward ke semua WhatsApp group dan orang-orang. Itu ada data sebenarnya awalnya tuh initial. Oke. Inisial nama, NT, MD, umurnya, alamat rumah, nomor rumah, diagnosa, masuk ke RSP, mitra keluarga kapan, tanggal sekian, diagnosanya apa, ditransfer ke RSPI tanggal sekian gitu. Nah cuman orang-orang yang tahu rumah kita dan inisial aku dan ibu tahu kita sakit udah tahu itu kita. Jadi WhatsApp udah meledak gitu kan. Nah aku nggak tahu gimana, dari situ orang-orang nyari dapet nama aku. Terus netizen ya, the power of netizen ya. Terus ada jurnalis wawancara gitu kan di kota Depok nyebut ini benar Sita Teh Sutami, lalu oknum pemerintah itu bilang iya betul gitu. Jadi akhirnya rumah kita diserbu belasan jurnalis di Polis Line. Di Polis Line. Dan itu aku lihat itu di rumah sakit tuh aku lihat rumahku di Polis Line, mobilku tanpa di blur, plat nomornya, semua media gitu. Satu rumah dievakuasi, jadi tukang kebun kita juga di ini gitu. Nggak ngebayangin ya perasaan Kak Sita pada saat itu ya, lagi berjuang sembuh, dihujat satu Indonesia Raya ya. Iya. Sampai sekarang masih ada Kak? Masih, sampai hari ini masih. 2 tahun berlalu. Itu gimana kamu tetap bisa baik-baik aja kayak gini kan? Maksudnya kan pasti kesel juga kan? Kayak nggak baik-baik aja sih sebenarnya gitu, karena gimana kamu menyikapinya gitu? waktu awal-awal tuh aku udah nggak inget berapa kali mental breakdown. Gitu, karena aku stres banget sih, soalnya kadang tuh aku selalu kalau tidur airplane mode kan, begitu bangun tiba-tiba ratusan hujatan komentar gitu kan. Belum lagi kalau aku buka Twitter ntar ada yang mention, ada yang share foto aku lagi, foto ibu, terus sampai kan sekarang masih. Luar biasa ya. Terus kakak gimana tuh nanggapinnya? Udah biarin aja? Kalau aku lagi cuek aku diemin, kalau aku lagi sebel aku screenshot terus aku post aja di Instastory aku. Habis nggak berhenti-berhenti gitu, karena udah berapa kali ada beberapa orang yang konsisten banget selama 2 tahun, setiap kali di blog, di report muncul lagi akun baru. Oh dia bukan haters kali ya, lebih ke penggemar kali ya? Mungkin, aku nggak ngerti ya. Jumpa gitu. fans aja Kak, mendingan aja gitu. Luar biasa ya. Terus Kak, jadi sekarang kalau tetangga-tetangga yang lain sama kakak udah biasa aja? Apa masih kayak yang sentimen? Tetangga-tetangga dan orang yang kami kenal sih dari awal biasa aja. Baik-baik aja? Justru mendukung sekali gitu. Jadi dari awal mereka emang bantu banget, tapi ya itu sayangnya waktu kita awal diisolasi kan kita ada ART. Anaknya itu dibully di sekolahnya gitu. Anak-anak di kompleks perumahan di sekolahnya dibully, oh ini yang satu kompleks sama yang COVID ya jangan masuk gitu. Terus kayak suaminya ART aku juga dirumahkan, dipecat karena istrinya kerja gitu ya loh. ampun, sampai dipecat? Iya ada yang gitu yang di kompleks-kompleks gitu kan. Jadi lumayan parah sih dari luar. Parah ya? Iya. Parah juga ya. Bulian terparah ya, kalau sekarang kakak udah nggak tahu nanggepin ya, paling 1-2 orang ya. Bulian terparah itu berapa lama Kak? Yang bener-bener nggak berhenti notif ngatain banyak orang tuh berapa lama? Sebenarnya waktu ini tuh ada masa-masanya gitu. Jadi selalu ada triggernya gitu. Waktu awal kan itu heboh banget tuh hujatan. Terus ada orang-orang yang membela. Nah kita pikir kita pulang dari rumah sakit kehidupan akan kembali normal, ternyata tidak sama sekali. Gimana tuh pulang dari rumah malah sakit? makin parah gitu. Jadi waktu pas kita press conference itu kan tanggal berapa tuh ya, Maret 16 kalau nggak salah ya, 16 Maret. Press conference itu kan diadakan sebenarnya karena pemerintah berterima kasih atas inisiatif kita untuk tes dan juga bukti bahwa ini tiga-tiganya sehat. Jadi kita maksudnya jangan takut lah sama corona, semua maksudnya bisa sembuh gitu kan, nggak mematikan hoax-hoax di luar sana. Dari press conference itu hujatan malah 2-3 kali lipat lagi.
makin parah gitu. Mereka nggak tahu kali ya maksudnya press conference itu mau ngapain ya. Iya, Jadi kayak nggak ngerti. nangkep gitu ya. Terus Itu udah foto kita kesebar di seluruh penjuru sosial media. Terus ntar udah reda lagi, pas PSBB awal dihujat lagi gitu. Reda lagi, jadi setiap selalu lagi ada naik, lagi naik kita inget lagi. iya, aduh, mudah-mudahan cepat belum selesai. lagi kalau ada, ya itu kan anak-anak sekolah nggak ada kerjaan, kalian nggak ngerti deh, ntar screenshot video sama foto aku di TikTok. TikTok kan selalu ya warga TikTok dan Twitter lebih parah daripada Iya, lebih Instagram parah, ya. lebih parah. Nah itu kalau udah diupload viral lagi. gitu. Terus aja gitu ya. Pokoknya kalau lagi mau Ramadan nih udah naik kayak sekarang kan, ini mau Idul Fitri kan, mau Ramadan mau bulan puasa viral lagi karena mereka selalu bilang oh ini kalau Natal aman, Waisak aman, ini aman, ini udah aman, kalau nyetop Ramadan nama naik agama. berarti ini apa terus teriak-teriak hidup khilafah Indonesia, ini pasti mau menghancurkan apalah agama Tapi Islam, jadi udah aduh, sakit balik-balik lagi kepala tersudutnya ke kakak lagi. gitu. Pokoknya ada aja. Kakak tau gak sih kalau si oknum yang nyebarin foto kakak, kan banyak tuh ya di sosial media, di WhatsApp lah ya terutama. Ini dia nih yang membawa COVID pertama kali sama fotonya. Itu kalau oknumnya sendiri kakak tau gak sih sebenarnya? Enggak lah. Nggak tahu ya, karena Nggak tahu. pasti orang yang jahat kita nggak bisa tebak ya. Iya, soalnya kan kadang kita di WhatsApp group ada isinya 20 orang, kita juga nggak kenal ya. Oke. Foto yang awal tersebar itu emang foto WhatsApp profile aku. Oke. Jadi udah pasti itu seseorang, nggak Yang mungkin temenan. teman aku sendiri sebenarnya Iya. kan. Pasti yang ada di grup itu sadar, oh ini orangnya disebarin gitu. Hujatan netizen sendiri nih kak, pasti kan ada gerahnya ya. Kayak ini udah lama banget lu nggak berhenti gitu. Ada nggak sih kepikiran buat lapor aja deh? Gue mau laporin lo ke polisi gitu. Udah beberapa kali sebenarnya waktu itu ada yang sampai dapat nomor aku terus sampai nelponin dan marah-marah. Iya, itu aku udah takut banget. Oh iya, serem banget ya. Iya. Terus? Aku sempat lapor ke nomor pengaduan, tidak ditanggapi. Oke. Terus 2 kali aku mau lapor gitu dibantu pengacara. Tapi emang prosesnya itu kan ribet ya. Jadi selalu aku harus kayak misalnya screenshotnya harus aku kumpulin, difolderin per tanggal, terus cari profile URL-nya si penghujat ini. Akhirnya aku nggak mampu ngelewatin itu karena di saat aku harus Karena satu-satu buang lagi, waktu juga ya, aku makin stres lagi Iya, ngeliatinnya bener-bener. gitu kan. Iya, bener-bener. Gitu. Dan waktu kebuang banyak ya, Iya, jadinya nggak move on. Enggak. Terus kalau ibunya kakak sendiri gimana ngelihat foto tersebar dengan narasi yang sebenarnya kan tahu sendiri kan kayak narasinya itu jahat banget kan kayak kakak ini si perempuan begini gitu kan karena itu katanya dari kafe kan. Iya. Iya, jadi kan kayak orang-orang tuh mikirnya ini perempuan apa nih gitu. Ibunya Iya. gimana tuh perasaannya? Sebenarnya dibilangnya ibu dan anak sih, sewaan Jahat banget gitu ya. kan, sewaan dan meladeni WNA, makanya kena COVID seakan tuh kayak Itu jahat tertular banget, secara parah. seksual Iya, gitu ya. parah COVID banget. aku udah nggak ngerti lagi. Kasian banget ibunya juga ya ampun. Waktu itu tentunya ya ibu stres juga, tapi kan dia harus menguatkan aku karena emang ya dia tahu my mental state itu agak kurang kuat gitu karena menanggapi ini semua. Iya. Jadi emang dia berusaha banget untuk kuat, untuk mendukung aku, tapi begitu aku udah better secara mental, udah mulai sembuh, gantian dia yang stres gitu. Berarti ada masanya ya? Iya, Iya, makasih. Iya, soalnya kan kayak berita yang berkembang itu 100% bukan yang ada kan. Iya. Jadi kayak pekerjaan kakak, terus kayak sebenarnya gue bukan seperti yang lu tuduhkan gitu kan. Itu kakak diemin aja atau kakak mencoba mengklarifikasi. Gue bukan sewaan yang abis ngelayanin warga negara asing terus gue kena COVID gitu. Cuman lagi ngumpul kan kak. Aku aku juga nggak kenal sama orangnya itu sebenarnya. Cuman Emang ada kita di satu situ tempat lah, yang sama ya, aja iya. gitu, dan juga kan Oke. dia sebenarnya perempuan bukan laki-laki. Tapi Iya, waktu aku orang-orang taunya klarifikasi, laki-laki. iya waktu aku klarifikasi perempuan dibilang lagi kalau kasus satu penari bugil lesbian, jadi balik-balik ke situ lagi gitu. Jadi ya Serem banget. harus Ya ngomong ampun. apa lagi aku udah nggak tahu. Gue harus sejujurnya. gimana lagi wahai netizen. Ada aja. Ya ampun. Iya. Kayaknya nggak ada lain selain bersabar ya kak. Nggak ada. Iya Udah bener. sabar Kayaknya banget. biar waktu yang menjawab deh ya. 2 tahun. Ya mudah-mudahan cepet hilang aja ya COVID ini nggak inget-inget kakak lagi Itu ya. dia, sama pandemi terus kayaknya netizen masih ingat terus sama aku sih. Kak, jadi total kakak pada saat COVID itu di rumah sakit berapa hari? Sebentar. Di mitra keluarga itu 3 hari, di RSPI
itu 13 hari, jadi total 16 hari. 16 hari dalam kondisi udah negatif kan keluar langsung. Berarti cepet juga prosesnya. Tapi kan aku udah sakit 10 hari sebelumnya, Oh, oke. jadi 10 hari Sebulan ya? belum masuk rumah sakit, 13 hari di rumah sakit. Oke. Berarti 26 hari. 26 hari. Terus akhirnya kakak langsung pulang ke Depok. Iya, Karena kan viralnya warga Depok pertama. Jadi kan udah ada Depoknya. udah tahu, Udah iya, tahu ya. warga Depok. Jadi iya makanya udah terkenal yang pertama kali COVID Depok tuh Depok jadi udah kesebut. Itu kakak pulang ke sana, itu bagaimana keadaan rumahnya? Masih di Polis Lain nggak? Enggak untungnya. Udah enggak. Jadi emang itu kan aku pulang berdua kakakku kan, karena kan dia juga di isolasi ya. Ibu yang tertinggal 3 hari kemudian, itu kita jujur sedih banget sih karena nggak pulang bareng ibu ya, kita udah khawatir Pikiran banget. Tapi akhirnya ya kita pulang berdua itu kalau nggak salah dijemput sama mobil dari ini sih, Dinas Kota Depok waktu itu. Gitu. Karena Tapi emang mereka kita nggak yang diamankan. gimana-gimana kan? Nggak yang Enggak baik, saat baik, itu baik. iya, jadi memang setelah kesalahan itu kita identity leak, Heeh. kemudian emang mereka memperbaikinya sangat cepat gitu. Jadi emang kita diurus banget dari Dinkes Depok juga hampir setiap hari video call ngecek kita gimana, dari RSPI juga baik sekali. Akhirnya diurus biar kita pulang tuh aman dan nggak ketemu media. Jadi emang pas kita pulang itu nggak diinfo juga gitu, media tuh nggak tahu saat itu. Kita pulang ke rumah, keadaan rumah kosong. Itu waktu itu, oh ya tetangga-tetangga tuh baik banget karena mereka tahu kan, jadi kita dikirimin makanan setiap hari. Oh jadi bukan malah yang ngejudge Enggak, gitu enggak, ya, malah enggak. baik ya, oke. Enggak, waktu itu emang ada drama sedikit banyak, jadi ada tetangga yang sepupunya tuh lagi main, terus dia membuat segala cerita lapor ke media. Padahal cuma orang Padahal luar. cuma orang luar gitu. Oke. Jadi waktu itu sampai Jahat banget ya. ketua istrinya ketua RT kita kan human activist itu sampai ke mata Najwa buat maju untuk mengklarifikasi gitu, karena emang dia bikin cerita segala Ngarang macam, banget. ngarang. Tapi tetangga kita baik banget ngasih makan segala macam. Lalu tanggal 16 pas kita press conference pas banget paginya ibu negatif. Oke, Gitu. berarti udah dinyatakan sembuh semua. Iya, udah kita bisa bahagia ngelewatin. banget ketemu matahari Iya, dan tanaman. Iya, soalnya dalam waktu sebulan itu yang ditemu bukan cuma fisik aja Iya, kan, psikis segala macam. Mm-mm. Aduh, nggak kebayang ya kalau misalnya jadi Kasita 2 tahun yang lalu. Terus Kak, ini kita kan ngomongin sekarang jejak digital ya. Karena kan kalau jejak digital itu sampai kapanpun nanti Kasita udah punya anak cucu tetap ada kan. Itu gimana Kak? Akan menjelaskan yang seperti apa dan perasaannya Kasita sendiri tuh gimana? Kayak kalau perasaan udah mati rasa ya. Karena emang Udah kebal ya maksudnya, Kak? Udah antibiotik ya? Oke. Soalnya ya gimana ya, emang kalau punya anak ya ngomong sejujurnya Iya, ya, betul. kemarin aja kita juga sampai diwawancara apa tuh buat masuk di arsip. Berarti Udah ada kayak juga. flora fauna dari arsip. Iya itu. Oke. Karena mereka mendokumentasi benar gitu kan. Apa ya sebenarnya emang kan kemarin stres banget. Cuman selalu kan ada blessing in disguise ya. Emang kita jadi kenal banyak banget orang yang mungkin kalau nggak karena ini kita nggak kenal gitu. Oke. Berarti ya udah ceritain aja sejujurnya. Toh Iya. beritanya kan Toh juga aku nggak melakukan kesalahan kan. Iya betul. Enggak, beritanya kan juga nggak melulu yang nggak bagus kan. Iya. Maksudnya pasti ada orang-orang yang menceritakan yang kejadian benar. Iya. Sekarang kegiatannya apa Kak? Aduh banyak banget. Waduh udah ini ya, Banyak udah banget. sibuk banget ya. Iya, aku sih emang aku kan nggak pernah kerja kantoran ya, emang Oke. selalu freelance di seni pertunjukan. Jadi emang Penari ya, Kak? Iya. Oke. Aku sebenarnya aku udah nggak show lagi karena badan sudah tidak mampu, sudah tua, sudah cedera banyak. Jadi aku lebih ke ngajar-ngajar. Oke. Dari dulu emang aku ngajar di sekolah internasional Oke. gitu, nari, ekskul tari, ngajar Modern privat. dance gitu. Kalau Iya tradisional. juga, kita juga punya sanggar tari Jawa klasik kan, jadi ibu yang oke. ngajar, aku Mbak Ratri sama ya sepupu kita yang arrange, aku juga, aku kerja buat butik juga sih, Oke. yang khusus bikin baju untuk nari gitu, banyak. Iya ya, tapi berkecimpungannya inline ya, maksudnya Iya. di dunia tari. Iya, Terus kalau sekarang udah terkenal nih, udah ya kita bilang terlanjur terkenal lah ya, udah viral. Ada kepikiran mau di entertain aja nggak? Jadi artis? enggak. Enggak ya? Kenapa? Udah pusing dulu Udah sama pusing netizen? sama hujatan, apalagi jadi artis, tambah lagi dong sakit kepalanya. Ini sakit kepala ya, ya udah Heeh. di belakang aja ya. Heeh. Banyak yang kenal nggak kalau misalnya kayak keluar nih, ada yang negur nggak?
Kasita ya yang COVID pertama ya gitu, ada nggak? Pernah Enggak, nggak? biasanya kalau misalkan ketemu temennya temen, terus Oke. mereka kayak kok kita pernah ketemu nggak sih kayak kenal gitu. Terus temen aku cuma ketawa-ketawa aja cerita Lu nggak gitu. tahu Lu gue nggak tahu waktu aja itu. viral gitu. Heeh. Tapi nggak mencoba menjelaskan kan? Biasanya temen aku yang Oh. jelasin gitu, aku cuma ada ketawa aja. Sekarang udah punya, udah menikah belum sih Kak? Belum. Belum. Ada rencana Susah jawabnya. tahun ini? Mungkin tidak tahun ini tapi akan Oh, ada ya. ada Kita doain calonnya. aja ya. Heeh. Diajak nggak calonnya? Boleh diwawancara juga? Enggak. Enggak. Enggak Kirain diajak sekalian dan enggak boleh viral ya. diwawancara, jangan. Ya ampun, udah kita doain deh ya. Semoga ini rencana pernikahan berjalan lancar ya secepatnya. Sama yang sekarang apa mau ganti aja? Enggak, mau yang Oh yang sekarang. sekarang aja, yaudah aminin ya Nggak perlu bareng-bareng ganti ya, Dir, lagi, ya. makasih. Terus apalagi ya, yang mudah-mudahan hujatan-hujatan itu berkurang dan menghilang ya. Kasian banget karena udah 2 tahun berlalu. Masih. Iya maksudnya kayak udah orang udah 3 kali kena corona masih aja satu-satu juga yang dihujat kan betul, gitu. betul. Udah Kak, terima kasih banyak. Makasih. Udah mau mampir ke sini Iya, ngobrol lagi nanti sama-sama. kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya. Oke Dir, saatnya trivia nih. Seperti yang tadi aku bilang ya, kalau di akhir acara aku akan bagi-bagi e-wallet 300.000 untuk 3 orang pemenang. Dan pertanyaannya adalah, di mana rumah sakit tempat Kasita pertama kali dirawat? A. Mitra keluarga atau B. Mitra olahraga? Gampang banget kan? Terus jawab jangan lupa di kolom komentar IG Intip Seleb dengan hashtagnya Dear Diary. Dir, cukup sekian ya Dear Diary hari ini. Terima kasih banyak nih sama Kasita udah datang ke sini, udah ngobrol, udah mau berbagi cerita. Nanti Putri Dika pasti bakalan balik lagi untuk berikan informasi-informasi terbaru tentang artis favorit kalian. Jangan lupa Dir untuk like dulu, comment, share, and subscribe. Dadah!